Efek menghancurkan bullying pada otak anak. Fakta ilmiah yang mengejutkan. Bullying bukan hanya melukai hati, tetapi juga menghancurkan otak anak secara nyata. Temuan ilmiah terbaru menunjukkan bagaimana stres kronis akibat bullying dapat mengubah struktur otak anak, memicu perubahan pada neurotransmitter yang mempengaruhi mood, perilaku, dan bahkan respons agresif. Inilah sisi gelap bullying yang jarang diketahui banyak orang. Tonton sampai habis untuk memahami dampak serius ini dan bagaimana kita bisa membantu korban. Bullying bukan sekadar masalah sosial. Faktanya, bullying dapat mengubah struktur otak anak yang menjadi korbannya. Ketika seorang anak mengalami bullying secara berulang, stres yang mereka alami tidak hanya memengaruhi emosi, tetapi juga fungsi otak mereka secara keseluruhan. Stres kronis akibat bullying dapat menyebabkan disregulasi neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin. Perubahan ini berdampak langsung pada mood, motivasi, bahkan perilaku agresif korban. Lalu, bagaimana proses ini bisa terjadi? Serotonin merupakan neurotransmitter penting dalam mengatur mood, kecemasan, dan impuls. Ketika anak mengalami stres kronis akibat bullying, sistem serotonin dalam otak mereka dapat terganggu. Penurunan kadar serotonin dapat membuat anak menjadi lebih rentan terhadap depresi dan kecemasan. Sebuah studi menunjukkan bahwa korban bullying mengalami perubahan epigenetik pada gen serotonin transporter SCRT, sehingga mengganggu riuptake serotonin di sinaps. Akibatnya, anak lebih sulit mengendalikan emosi dan menjadi mudah tertekan. Gen CRT berperan dalam mengatur kadar serotonin di otak. Pada korban bullying, peningkatan metilasi DNA di sekitar gen ini dapat menurunkan ekspresi SERT, sehingga serotonin yang tersisa tidak cukup untuk menjaga mood tetap stabil. Perubahan ini tidak hanya bersifat sementara. Bahkan 2 tahun setelah peristiwa bullying, anak korban masih menunjukkan kadar kortisol yang lebih rendah dari biasanya, yang mengindikasikan kelelahan sistem stres. Kortisol dikenal sebagai hormon stres, yang biasanya meningkat saat menghadapi situasi sulit. Namun, pada anak yang mengalami bullying dalam waktu lama, respons kortisol justru menurun. Fenomena ini dikenal sebagai blunted cortisol response. Ketika kortisol tidak lagi berfungsi optimal, anak tidak mampu merespons stres secara adaptif, yang berakibat pada kondisi mental yang rapuh dan cenderung mudah merasa putus asa. Dopamin adalah neurotransmitter yang bertanggung jawab atas rasa senang dan motivasi. Namun, pada korban bullying, sistem dopamin bisa terganggu, menyebabkan kehilangan minat dan anhedonia, yaitu ketidakmampuan merasakan kebahagiaan. Trauma jangka panjang membuat otak anak tidak lagi merespons rangsangan positif, sehingga mereka cenderung menarik diri dan kehilangan motivasi belajar atau bersosialisasi. Serotonin tidak hanya mengatur mood, tetapi juga mengontrol impuls agresif. Ketika kadar serotonin menurun, korban bullying dapat menjadi lebih mudah tersulut emosi dan cenderung bereaksi secara agresif. Hal ini karena serotonin yang rendah menghambat kontrol diri, sehingga dorongan untuk melawan atau bereaksi kasar menjadi lebih sulit dikendalikan. Norepinefrin adalah neurotransmitter yang berperan penting dalam respons fight or flight, yaitu kesiapan tubuh menghadapi ancaman. Pada korban bullying, norepinefrin dilepaskan secara berlebihan akibat tekanan psikologis yang terus-menerus. Akibatnya, korban menjadi selalu waspada dan merasa terancam, meskipun tidak ada bahaya nyata. Detak jantung yang cepat, napas pendek, dan kegelisahan ekstrem adalah tanda dari hiperaktivitas sistem noradrenergik ini. Locus coeruleus adalah pusat produksi norepinefrin di batang otak. Ketika korban bullying mengalami stres berkepanjangan, locus coeruleus terus aktif, menyebabkan pelepasan norepinefrin secara berlebihan. Gejala yang muncul meliputi insomnia, mimpi buruk, dan kecemasan berlebih. Dalam jangka panjang, kondisi ini membuat korban lebih mudah tersinggung dan mengalami reaksi emosional yang ekstrem. Norepinefrin tidak hanya memicu respons stres, tetapi juga memperkuat penyimpanan memori emosional. Inilah sebabnya korban bullying sulit melupakan peristiwa traumatis. Penguatan memori emosional ini membuat pengalaman buruk selalu terpatri di ingatan, meningkatkan risiko PTSD dan menghambat pemulihan psikologis. Intervensi farmakologis dapat membantu mengurangi gejala depresi dan kecemasan pada korban bullying. SSRI dan SNRI adalah obat yang sering direkomendasikan untuk meningkatkan kadar serotonin dan norepinefrin. Namun, penggunaannya harus hati-hati, terutama pada remaja, karena ada risiko efek samping seperti perubahan mood drastis atau munculnya pemikiran negatif.
Untuk menangani kecemasan parah, beta blocker dapat membantu menekan gejala fisik seperti jantung berdebar dan gemetar. Selain itu, prazosin sering digunakan untuk mengurangi mimpi buruk akibat PTSD. Terapi ini tidak hanya fokus pada perubahan neurokimia, tetapi juga membantu korban mengelola respons tubuh terhadap stres. Pendekatan paling efektif dalam menangani trauma bullying adalah kombinasi antara psikoterapi dan farmakoterapi. Konseling membantu korban memproses pengalaman traumatis, sementara obat membantu menstabilkan mood dan respons stres. Pendekatan multidisiplin ini memastikan korban tidak hanya pulih dari segi emosional, tetapi juga memiliki ketahanan mental jangka panjang. Dukungan dari keluarga dan teman sangat penting dalam proses pemulihan korban bullying. Rasa aman dan diterima membantu memperbaiki kepercayaan diri korban. Membangun jaringan sosial yang mendukung dapat mengurangi perasaan kesepian dan menguatkan mental korban dalam menghadapi tantangan di masa depan. Perjalanan pemulihan korban bullying tidaklah mudah, namun dengan dukungan dan terapi yang tepat, mereka dapat bangkit kembali. Salah satu kisah inspiratif datang dari seorang remaja yang berhasil menemukan kembali rasa percaya dirinya. Kini, ia aktif mengikuti kegiatan sosial dan kembali mengejar impian tanpa rasa takut. Dukungan orang-orang terdekat dan bantuan profesional sangat membantunya kembali pulih. Bullying bukan hanya masalah individu, tetapi masalah sosial yang memerlukan kesadaran kolektif. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting dalam mencegah terjadinya kekerasan ini. Dengan memahami dampaknya secara ilmiah, kita dapat lebih peka terhadap kebutuhan korban dan menciptakan lingkungan yang aman, serta mendukung pemulihan mereka. Bagaimana kita sebagai masyarakat dapat mencegah dampak negatif bullying pada anak-anak di sekitar kita? Apakah ada langkah konkret yang bisa kita ambil bersama? Jangan biarkan bullying menghancurkan masa depan anak-anak kita. Jika Anda melihat tindakan bullying atau menjadi saksinya, segera laporkan kepada pihak berwenang. Mari bersama ciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua anak